kita melanjutkan materi kita yang baru, ada baiknya Anda semua menyaksikan video berikut ini. Video pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Ada banyak ahli yang mengemukakan tentang pengertian lembaga sosial, seperti yang terlihat pada slide ini. Dari beberapa ahli yang mengemukakan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa lembaga sosial berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. 2. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. 3. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Proses pembentukan lembaga sosial. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari proses tumbuhnya norma sosial, di mana norma-norma tumbuh dari sejumlah nilai yang menjadi cita-cita masyarakat, dan nilai-nilai terinternalisasi dalam perilaku masyarakat dan membentuk norma. Proses ini tidak sekali terjadi, melainkan dalam proses dan waktu yang panjang. Kemudian, norma-norma tersebut membentuk sistem yang kemudian kita sebut dengan lembaga sosial. Secara garis besar, timbulnya lembaga sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan dalam dua cara, yakni 1. Secara tidak terencana. Artinya, lembaga itu lahir secara bertahap dalam praktek kehidupan masyarakat ketika manusia dihadapkan pada masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. 2. Secara terencana. Artinya, lembaga sosial muncul melalui perencanaan yang matang dari seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Karakteristik lembaga sosial. 1. Memiliki simbol sendiri. 2. Memiliki tata tertib dan tradisi. 3. Usianya lebih lama. 4. Memiliki alat kelengkapan. 5. Memiliki ideologi. Dan 6. Memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Fungsi lembaga sosial secara umum kita bedakan atas dua. 1. Fungsi manifest atau fungsi nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contohnya, lembaga keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga ekonomi berfungsi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat. 2. Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat tetapi ada. Contoh, dalam lembaga keluarga, perkawinan dijadikan sarana untuk menutup rasa malu dari anggapan yang mengatakan bahwa orang yang tidak menikah berarti tidak laku. Dalam lembaga politik, pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata, karena dengan kekuasaan, seseorang dapat menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Tipe-tipe lembaga sosial. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan sudut perkembangannya. A. Creative institution, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh, lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. B. Enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Meskipun lembaga jenis itu dibentuk dengan sengaja, tetapi tetap berakar pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 2. Berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat.
A. Basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh, keluarga, sekolah, dan negara. B. Subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, seperti rekreasi. Ukuran yang digunakan untuk menentukan penting atau tidaknya suatu lembaga sosial sangat bergantung pada kondisi dan situasi masyarakat yang bersangkutan. Contoh, mentraktir makan teman-teman saat menerima gaji pertama. 3. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. A. Approved and sectioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat karena masyarakat ingin lembaga yang sudah ada menjadi lebih efektif dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Contoh, lembaga sekolah dan perusahaan dagang. B. Unsectioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Contoh, sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. 4. Berdasarkan sudut penyebarannya. A. General institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contoh, lembaga agama. B. Restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contoh, lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Masing-masing pemeluk terikat kepada lembaga agamanya masing-masing. 5. Berdasarkan sudut fungsinya. A. Operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh, lembaga industri. B. Regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contoh, lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Setelah ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis lembaga sosial, yang mana akan dijelaskan pada video pembelajaran kita selanjutnya. Materi kita pada hari ini cukup dulu sampai di sini. Semoga saja video tadi bisa membantu Anda semuanya untuk memahami materi kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya, kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.